sejarah Dieng Culture Festival dari 2010 sampai 2015. Ini direkam. Jadi langsung nanya. Nggak apa-apa. Sini ada beberapa pertanyaan dari kami. Secara garis besar, Dieng Culture Festival itu menurut Bapak apa? Iya, jadi perkenalan dulu ya. Saya Ali Fauzi. Saya asli sini, Dieng, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batu Kabupaten Banjarnegara. Dan Dieng Culture Festival memang saya sendiri yang menginisiasi. Yang pada waktu itu saya menjadi ketua pemuda di tahun 2005 menjadi ketua pemuda, dan 2006 saya menggagas konsep pariwisata berbasis masyarakat, dan di mana memang peran serta masyarakat saya sebagai tokoh pemuda bermimpi pada waktu itu bahwa ada penciptaan kerja baru, ada penambahan ekonomi baru selain pertanian. Jadi sebelum tahun 2005 pada waktu itu pariwisata sangat sepi sekali, mungkin Sabtu Minggu pun hanya 5 mobil di Dieng, mobil kecil. Dan memang pada waktu itu saya merasakan banyak permasalahan yang saya hadapi sebagai ketua pemuda. Pada waktu itu saya sering mengurusi pemuda-pemuda saya yang berbuat negatif, yang mohon maaf, seperti kenakalan remaja, pertengkaran di kampung, antar kampung, yang mabuk dan lain-lain, pencurian dan lain-lain. Nah, di situ awalnya sebelum jadi Dieng Culture Festival itu saya melihat bahwa Dieng ini punya potensi pariwisata yang sebetulnya sudah banyak ketika event besar kayak Lebaran. Jadi satu tahun itu hanya Lebaran sama tahun baru, kadang wisatawan agak ramai. Dan saya bermimpi Dieng ini kayak Borobudur maupun Jogja, di mana banyak wisatawan yang datang, dan tentu di situ saya melihat mohon maaf, yang jualan makanan laku, yang buat menjadi guide laku, karena saya juga dulu pernah mengantar wisatawan ya. Sebelum saya menjadi guide saya masih sekolah, mungkin masih lebih muda dari adik atau seumuran adik itu, saya disuruh ngantar ada 1-2 wisatawan keliling, saya dikasih uang 15.000 waktu itu. Untuk hari, kan besar sekali di tahun 90-an akhir lah ya. Saya masih SMP SMA. Nah, di situ saya bermimpi kalau wisatanya banyak pasti nanti akan ada dampak tambahan ekonomi di sini. Nah, disitulah saya aktif. Pada waktu itu Bu Uut juga sudah di sini sebenarnya, tapi beliau masih staff. Masih di sini. Saya silaturahmi ke kantor UPT menanyakan. Saya mengenalkan sebagai ketua pemuda, saya bertanya karena pada waktu itu atasannya Bu Uut namanya Pak Indro sebagai kepala UPT menanyakan, Pak, kegiatan pemerintah yang di bidang pariwisata di sini itu saya mau tanya, karena setahu saya sebagai petani awalnya biasanya ada kegiatan pemerintah yang membina masyarakat di pertanian, namanya kelompok tani. Kalau di pariwisata ada tidak, gitu kan? Dan pada akhirnya jawabannya alhamdulillah pas, ada Mas, kami bina nanti kalau sudah ada kelompok sadar wisatanya, Pokdarwis gitu. Nah, disitulah saya membuat Pokdarwis. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2006. 2006. Saya membuat Pokdarwis yang awalnya ya buat di bawah naungan Karang Taruna. Saya kemarin pertemuan di desa bahwa saya punya program baru di kepemudaan Dieng Kulon. Jadi di kawasan Dieng ini belum ada yang namanya Pokdarwis, bahkan mungkin di Jawa Tengah juga belum banyak. Jadi saya menyampaikan bahwa saya bermimpi bahwa Dieng ini akan menjadi satu daerah tujuan wisata yang paling tidak sama dengan Borobudur, dan nanti mimpi kita kayak Jogja sehingga ramai setiap hari dan semua orang yang jualan mungkin akan bertambah. Orang nanti bisa membuat oleh-oleh, baik kerajinan, karika sampai seperti itu, karena dulu karika juga sudah mati. Dan pada waktu itu semua masih tanda tanya. Dan alhamdulillah saya membuat banyak program di situ. Saya silaturahmi lagi ke Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan di situ saya ke bidang ekonomi, dan momentumnya pas saya disuruh membuat konsep pengembangan ekonomi lokal di Banjarnegara, lebih khusus di Dieng, dengan pembuatan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster pariwisata yang masih disinkronkan dengan Pokdarwis.
Di situ saya mulai mendampingi masyarakat. Dulu yang namanya homestay belum ada. 2006 itu ya. Ya, 2006 sudah sebelum 2005. 2006 sudah mulai stakeholder aris. Walaupun 12 itu pun pegawai pariwisata yang mau, karena kan dulu nanti rumah disinggahi orang yang tidak kenal kan. Iya benar. Mungkin Risih dan lain-lain. Tapi setelah itu kami mengadakan banyak pembinaan, mungkin Bu juga waktu itu ikut bina juga, waktu itu masih staff ya. Dan akhirnya saya aktif di situ, saya ditunjuk menjadi fasilitator. Saya mendapatkan banyak pelatihan, peningkatan kapasitas tentang pariwisata yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism development dan community based tourism development, di mana di dalam pengembangan itu saya mau belajar manajemen pariwisata yang baik. Ternyata pariwisata ini memang harus sinkron juga dengan budaya, karena kalau melihat blueprintnya UNWTO, pariwisata yang menarik wisatawan itu salah satunya ketika ada 3 daya tarik wisata, budaya, alam dan buatan, ternyata budaya itu terbesar. Ada di persentase ada 60% orang tertarik ke suatu daya tarik wisata itu karena budaya, 35% karena alam, dan 5% karena buatan. Jadi tentu ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya, karena di Dieng ini luar biasa. Di Dieng ini ada peninggalan budaya benda dan non benda. Benda ada candi, ada mata air, ada dharmasala, dan yang benda-benda yang lain masih ada juga di Dieng. Dan non benda tentu adalah keunikan-keunikan tadi, termasuk budaya dataran tinggi, kayak orang bertani di dataran tinggi menjadi budaya, orang memasak di dataran tinggi dan berbeda, dan kegiatan termasuk kegiatan yang menjadi contoh seperti pencukuran anak gembel. Pencukuran anak gembel itu sebetulnya konsepnya sama dengan hitan masal, hanya karena di suatu daerah pasti berbeda. Kalau dilakukan disampaikan menciptakan manusia suku dan berbangsa-bangsa, itu membuat memang kadang ada sesuatu yang berbeda, dan disitulah kalau dalam pariwisata bahwa sesuatu yang unik ini akan menjadi daya tarik, ini akan menjadi orang itu tertarik datang. Disitulah saya mengangkat salah satu budayanya adalah anak gimbal yang saya mulai angkat. Selain banyak tari-tarian juga yang di sini ada rumah budaya yang saya buat ini rumah saya sendiri. Memang tujuannya untuk ada belajar seni di sini. Sebenarnya kayak beberapa sekolah Jakarta, International Boarding School itu biasanya ada paket juga kalau kami belajar gamelan, karena di sini banyak cerita-cerita juga yang kita jadiin tarian selain itu. Terkait kembali dengan pemberdayaan masyarakat, maka itu saya mulai pendampingan. Saya bersama dengan banyak instansi, baik di Perindak, Dinas Pertanian dalam mengembangkan usaha-usaha masyarakat itu. Tapi dalam perjalanannya UKM itu perlu ada spot, karena ketika UKM sudah siap, sudah jadi barangnya, tidak ada wisatawannya, ini menjadi bumerang bagi saya. Bahasa Jawanya buat program itu jangan tu teko, situ pura teko gelem tuku. Jadi yang beli tidak datang-datang, kalaupun ada yang datang tidak mau beli. Ini kan harus ada konsep kita promosikan. Maka itulah saya mengangkat satu kegiatan, awalnya ada festival budaya sebelum 2010 ya, kegiatan budaya, dan akhirnya di 2010 itu saya bermimpi, karena pas waktu itu saya juga didampingi beberapa stakeholder lain ya. Stakeholder itu lembaga lain, dari akademisi, ada dari Pusat Studi Pariwisata UGM, ada dari beberapa mitra-mitra juga. Saya ajak diskusi kira-kira apa ya gitu ya. Terus akhirnya pada waktu itu saya menyampaikan kalau saya bermimpi kayak Borobudur, kayak Jogja, tentu harus sama yang saya lakukan. Kalau di Borobudur sudah ada festivalnya, dulu ada Borobudur International Festival. Di Jogja banyak, di Solo banyak, Solo Batik Carnival dan lain-lain. Maka disitulah saya bermimpi dia harus ada ini festivalnya. Sehingga akhirnya saya angkat dengan festival budaya atau Dieng Culture Festival yang kita adakan dengan konsep tadi, community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat, sehingga memang kita tidak pakai IO. Jadi saya menginisiasi dan saya memanage pemuda sini, masyarakat sini, ini menjadi panitianya sampai saat ini. Yang dulu awalnya sama bekerja keras iuran, menjadi panitia
itu makan di rumah, berangkat kerja bakti jam 12 gantian pulang ke rumah masing-masing, berangkat lagi, masih iuran juga. Kita meminta dukungan juga masih kecil semua. Ke BRI paling keluar dulu 250.000, sponsor-sponsor itu paling ngasih 500.000, itu masih berat sekali DCF pertama. Nah ini berjalan waktu demi waktu, kami sambil belajar menjadi satu event organizer ya, masyarakat yang pada akhirnya berkembang luar biasa. Tujuannya tetap sama, berbicara community based tourism tidak luas daripada konsep desa wisata. Jadi kami angkat event itu tidak hanya melihat, tidak hanya something to see, tapi ada something to do, something to learn, dan something to feel, dan something to buy. Jadi tidak hanya melihat saja, tapi ada sesuatu yang dilakukan oleh wisatawan, ada sesuatu yang harus dipelajari oleh wisatawan, ada sesuatu yang dirasakan oleh wisatawan, dan tentu dalam konsep ekonomi wisatawan juga harus memberikan jasa atau membeli komersil di situ. Nah ini yang saya lakukan, ini sama. Makanya sebenarnya kalau paket live nya kami itu lebih menarik sebenarnya untuk anak-anak sekolah. Karena di sini biasanya kita ajak ke kebun, terus di situ ada paket edukasi di mana cara membuat makanan khas Dieng dari kentang, dari karika yang dikemas bermacam-macam. Terus nanti ada sini itu kalau keseniannya apa, dan termasuk cerita tentang budaya tadi. Mengapa kita mengangkat budaya tadi? Alasannya itu budaya ini menjadi satu hal yang luar biasa. Berbicara budaya ini tidak lepas daripada kita ingin kemanapun, kadang yang pertama kita ingin sesuatu yang berbeda dengan kita. Dan berbicara ekonomi akan berputar jika budayanya tetap kita tahan. Coba kalau dia sudah kayak Jakarta, orang Jakarta mungkin buat apa betul? Iya, udah maling selesai. Ini yang saya Dipertahankan. Jadi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja penampilan yang ditampilkan dalam Dieng Culture Festival? Ya, jadi berbicara Dieng Culture Festival awalnya adalah semua kegiatan budaya. Jadi pagelaran seni tradisi, pagelaran pameran makanan khas Dieng, ini bagian dari budaya. Dan terakhir ada kegiatan pencukuran anak gembel, ada wayang kulit dan lain-lain. Tapi seiring tahun berkembang kita inovasi dengan daya tarik lainnya, karena kita sudah melihat pasar atau target, di mana mulai kita kemas dengan berbagai macam keunikan. Di situ ada festival Caping Gunung tadi, Caping Gunung yang memang kita butuh untuk wisata learning tadi, bahwa di sini ada batik kayu, jadi kita ajak wisatawan itu ikut membatik. Dan ya, di situ termasuk dalam paketnya nanti wisatawan sudah dapat caping, nanti sudah difasilitasi semua dengan para pelaku batik, lukis kayu itu diajari, setelah itu nanti dilombakan di situ. Ada juga festival kopi, di mana kita sedang giat dengan konservasi kopi yang tambahan-tambahannya. Ada juga jazz atas awan, itu tidak lepas daripada kita mengangkat nama Dieng, branding dari negeri di atas awan. Dan karena budaya, mungkin juga kalau semua budaya dalam 3 hari 2 malam itu jenuh, dan mungkin ada hiburan malamnya, nanti ada musik, terus ada penerbangan lampion yang awalnya itu untuk doa, yang silahkan mau berdoa ya silahkan, kalau yang buat seremonial juga silahkan, dan tetap something to do, ada sesuatu yang dilakukan oleh wisatawan. Dulu tidak ada paket yang orang itu harus pakai batik, selendang batik, sekarang harus pakai batik semua, yang akhirnya dicontoh oleh Bu Uud. Itu awalnya dari DCF itu. Akhirnya masuk pagina itu ya. Dulu awalnya dari DCF itu sampai itu. Ini adalah hal-hal yang kami lakukan di kegiatan itu, dan kegiatannya sekarang semakin besar sehingga memang brandingnya semakin besar, dan nama kita juga kita bersyukur semakin ada. Sehingga dulu yang hanya mungkin nyumbang 250, kalau sekarang ya sudah bisa dikatakan 100 kali lipatnya lah minimal. Ya hampir semua yang dulu pada 1 juta ya bisa 100 kali lipatnya, karena ada yang 1000 kali lipat lah. Seperti itulah seiring kita mendapatkan branding, dan kita buktikan dengan dampak yang luar biasa di masyarakat, di mana selama 3 hari perputaran uang itu tinggi dan dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana di Dieng Wetan ya, sana itu Dieng Wetan yang akhirnya juga meniru buatan homestay. Dulu awalnya dari Dieng Kulon, di Dieng Kulon, jadi di Dieng Wetan yang awalnya
awalnya dulu saya belum punya homestay, bahwa saya hanya mengajari, saya memprovokasi untuk menjadi homestay, dan sekarang berkembang, setiap desa punya. Sembungan yang dulu Semuanya ya. desa terisolir dulu, saya promosikan. Saya pernah dimarahi sama orang di Pintar Wonosobo, Sembungan itu ada apa itu ada sekarang nggak semua. Iya. Ini berkat salah satunya event dia. Berarti kalau boleh saya ini kan konsep pertama itu jazz gunung berarti dari pertama. Sudah ketiga sih. Ketiga. Itu bagian inovasi. Kalau pertama hanya budaya saja. Hanya budaya saja, termasuk yang ruatan itu yang jadi Iya, kalau utama. pertama itu budaya, pergerakan seni tradisi, pameran UMKM, itu yang pertama sekali. Kalau untuk acara puncaknya itu apa? Pencukuran itu, jadi ada kirab budaya yang awalnya kirab desa biasa, kita kemas sekarang sebagaimana sangat mewah sekarang, karena kita sudah didukung. Mimpi kita bahwa Dieng adalah salah satu cikal bakalnya Nusantara, maka Dieng adalah salah satu tempat yang dulu sangat diistimewakan oleh para anak-anak raja di zaman dulu. Maka kirabnya juga sekarang sudah luar biasa. Ada kereta kencana yang sudah kita punyai juga, gedung dari Bank Indonesia, dari Kementerian Pariwisata, sehingga memang bahkan pengawalnya juga sekarang sudah pejabat utama langsung. Gubernur itu menjadi yang awal utama. Itu jarang desa yang punya kegiatan yang awal gubernur setiap tahun. Kalau ini ini kan acara tradisi lokal ya. Ada nggak lokal wisdom yang ketika diacarakan besar itu ada protes dari pemuka adat gitu? Pasti ada. Di awalnya ada. Pertama pariwisata juga ada. Sebelum mengangkat event sebuah pariwisata juga sudah ditentang. Banyak yang takut dengan nanti pariwisata mengubah perilaku. Betul. Perilaku yang jelek, perilaku yang nanti datang orang-orang dari luar. Tadi saya sampaikan bahwa konsepnya adalah community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Maka apa sih pariwisata berbasis masyarakat itu? CBT, nanti bisa di googling. CBT adalah konsep pengembangan pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dan dikelola oleh masyarakat. Maka di situ saya aja yang mentang-mentang itu saya sampaikan, dalam manajemen Anda akan menjadi controllingnya. Konsep yang ditakutkan apa? Daerah dingin wisata nanti hal-hal yang tidak diinginkan, mohon maaf ya, di puncak, kalau di sini di Batu Raden. Ayo kita cegah itu sebelum itu terjadi. Kita atur di situ. Di sini tidak boleh ada, mohon maaf, diskotik. Di sini tidak boleh ada room, karaoke. Di sini tidak boleh ada bar dan lain-lain. Dan konsepnya adalah syariah. Dan masih terkontrol sampai hari ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah semampu kami masih terkontrol dengan aturan-aturan kearifan lokal tadi. Nah ini apalagi ketika saya membuat sama, saya alumnus pesantren sebetulnya. Saya dari Universitas Sain Al-Quran, istilahnya dari pesantren, mengadakan event budaya awalnya ditentang. Kamu itu dari pesantren, kok malah ngadain hal-hal yang musyrik itu. Saya katakan, ya musyriknya di mana? Karena kamu mengadakan kegiatan di candi. Ya mohon maaf, di candi kalau tujuannya adalah baik dan niat kita adalah ikhlas dengan niat membantu orang lain, hablum minanas, dan tujuan kita adalah mencari ridha Allah, hablum minallah, apa yang salah? Saya bilang seperti itu. Karena doanya pun Islam. Jadi pemangku adat dulu almarhum Pak D, saya juga menanyakan, Pak D ini benar enggak nanti? Pak D itu enggak, apakah Pak D menyembah selain Allah? Enggak. Lah Pak D kalau ke candi ke ini, saya hanya menghargai peninggalan nenek moyang. Belum minanas menghargai. Dan ke beberapa tempat yang dulu dianggap angker, enggak, kita harus menghargai alam. Kalau penyembahan tetap kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alam ini sebetulnya kalau kita tahu mendengar, pohon tumbuhan itu sedang bertasbih kepada Allah. Jadi kita harus menghargai ini. Kita jangan sok-sok suci yang bahwa kita ini manusia ini paling menguasai, paling serakah, boleh menebang pohon seenaknya. Karena kerusakan manusia itu seiring dengan kerusakan alam, atau kerusakan alam itu seiring dengan kerusakan manusia. Maka kalau alamnya rusak seperti ini, pasti manusianya juga rusak. Di situ justru kearifan lokal itu yang sebenarnya muncul.
Dan di situ ketika orang hanya memandang dari kasat mata, oh itu berarti kalau seperti itu musyrik, itu salah. Musyrik itu ada di hati. Kalaupun orang itu ke masjid tapi niatnya tidak menyembah Allah, itu juga berarti dia tidak beribadah. Ke masjid tujuannya untuk nyuri sepatu, ke masjid tujuannya untuk mencuri sandal. Kira-kira bagusan mana orang ke candi tetapi di situ untuk membantu orang lain, ataupun di situ untuk berdoa kepada Allah karena mencari tempat yang dia mungkin tidak ingin diketahui orang lain ibadahnya. Ya, hanya Allah tahu, Allah alam bisawab. Kayak gitu. Dan pada akhirnya saya sampaikan buat agama yang pelan-pelan awalnya ditolak, awalnya diterima tetapi tidak didukung, akhirnya didukung. Dan saya sampaikan, saya sadari bahwa hidup itu hanya sebentar. Filosofi orang Dieng itu kan saya sampaikan, urip kayak wong mampir ngombe. Jadi biasanya ada pengarahan seni kalau paket saya, kalau hanya itu paket saya, namanya lengger. Lengger itu singkatan dari elingo yongger, yen urip kaya wong mampir ngombe. Ingatlah nak, kalau hidup itu seperti orang mampir minum. Di tarian itu penuh dengan filosofi Islami era Kanjeng Sunan Kalijogo, karena berbicara pencukuran anak gembel itu cerita nenek moyang kita ini memang dulu adalah yang Kolo Dete. Kolo Dete itu awalnya, nah orang tuanya adalah Resi, Resinya sini. Yang pada era Demak, Kolo Dete terakhir Hindu itu diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dia masuk Islam. Nah di situ sehingga banyak mengikuti ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo yang sangat menyentuh dengan budaya. Dan salah satunya Sunan Kalijogo itu juga menyebar Islam dengan budaya, seni, tradisi. Mungkin nanti banyak tanya dengan pendamping lah. Gamelan dan lain-lain itu kalau di era Kanjeng Sunan Kalijogo dijadikan syiar maknanya ini kayak gitu itu loh, diambil kebaikannya. Karena apapun kalau kita ambil kebaikannya akan baik. Jadi berbicara budaya dalam konteks akulturasi agama itu menurut kami ada 3. Yang pertama, ketika budaya itu tidak bertentangan dengan syariat dan baik, itu harus diteruskan. Ketika budaya itu masih bisa diluruskan, itu diluruskan. Baru ketika budaya itu tidak diterima di masyarakat baru digantikan. Contohnya ada Kalau jadi seperti itu. puncak acaranya itu kan pencukuran anak gimbal ya. Itu emang banyak yang minat atau emang buat melestarikan budaya aja? Iya, tujuannya sebetulnya awalnya adalah untuk membantu dari anak-anak gembel dari kalangan orang yang tidak mampu. Kalau yang minat banyak sekali, karena memang kegiatannya adalah sosial. Jadi yang minat untuk dicukur. Jadi tahun ini saja kami mencukur di berapa ya? Tahun ini 15 ya. Tahun ini yang 15 aja yang daftar itu 30 sebetulnya. Jadi makanya kita pilih yang terutama prioritas yang tidak mampu. Walaupun ada yang juga mau membiayai sendiri, karena memang kita beri semua. Yang minta kambing, yang minta emas, itu kita yang berikan. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu tuh anak gimbal atau gembel itu apa? Anak gimbal atau gembel. Jadi berbicara anak gimbal atau gembel ya ini ya tadi saya sampaikan. Kuciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi gembel ini ya bagian daripada ketika kami berada di daerah gunung dan mempunyai spesifik yang berbeda. Jadi sama ketika mungkin dulu saya merasa aneh ketika ada orang bule itu kok rambutnya pirang ya. Gitu. Ketika saya melihat orang Afrika, oh itu kok hitam dan rambutnya keriting. Oh, ternyata mohon maaf, menurut Al-Quran kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi karena kita orang yang beragama tentu mempercayai bahwa kita bukan keturunan dari Darwin ya. Kita lebih bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa dan di era Nabi Nuh. Tetapi di situ tadi saya sampaikan, Tuhan ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal.
nenek moyang kita satu, tetapi nanti kita akan ada suku. Kita tidak tahu ketika orang hidup di satu tempat dengan situasi berbeda, pola makan yang berbeda itu akan berevolusi. Orang di daerah Afrika dengan iklim yang panas, kehidupan yang keras, maka akhirnya pola makannya seperti bentuk fisiknya seperti itu. Orang yang di Eropa dengan pola makan yang di sana memang terfasilitasi, orangnya tinggi. Jadi kayak gitu mas. Jadi kita tidak usah heran dengan orang gembel, dengan orang berambut pirang, dengan orang kulit putih, dengan orang yang kita sebut dengan orang Cina, orang Afrika, orang Arab. Semua itu adalah cucu-cucu Nabi. Sama dengan kami orang Jawa, orang Dieng yang berambut gembel, dengan adik mungkin yang orang Jakarta sama. Tidak ada yang mungkin wah itu cucunya kerah, gitu tidak ada. Kalau yang ini itu berarti cucunya kerah putih, ini kerah hitam, tidak ada. Semua itu kayak gitu. Hanya kepercayaannya bahwa itu ya namanya juga percayanya itu adalah titisan. Titisan itu ya sama. Titisan itu kan keturunan dari Eyang Kolodite yang tadi saya sebut. Dan dulu sebelum Islam masuk, memang penyembahan bisa dikatakan sebagaimana Dieng berasal dari bahasa Sanskerta Dei dan Hyang. Dei tempat yang tinggi, Hyang adalah dewa. Tempatnya para dewa. Dewa siapa? Dewa Siwa. Makanya ada museum Kailasa. Kailas itu tempat kediaman Dewa Siwa. Di sini itu tempat kediaman Dewa Siwa. Lalu dalam pewayangan Jawa adalah tempatnya Bathara Guru. Kalau dalam kita melihat Dewa Siwa, apalagi kalau yang pernah lihat film sinetron India, itu Siwa itu Mahadewa, pimpinan dewa, rambutnya gembel, gitu kan. Coba dikebukin aja. Ya di Arca juga sama, ada ini dijelaskan. Tadi kebetulan ke sana juga, ke museum Kailasa. Ya kayak gitu. Jadi memang sini tempatnya Dewa Siwa. Jadi makanya Dewa Siwa itu ya digambarkan gembel sehingga anak-anak turunannya. Ya sebenarnya kalau kita tidak tahu ya yang disebut dengan dewa versi agama lain, kita yang penting menghargai saja. Mungkin orang itu terlalu pintar, terlalu baik sehingga dianggap dewa. Orang dulu kan seperti itu sebelum Islam. Sehingga ketika beliau meninggal dibayangkan beliau tetap ada dan dianggap dewa. Yang salah kan kayak gitu. Maka kita kan siapapun yang baik, ulama harus kita hargai. Tetapi itu tetap ulama, kita tidak boleh menyembah ulama. Wah, siapapun nabi kita Rasulullah SAW adalah tetap Rasul. Dia yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Tetapi kita tidak boleh menyembah Rasul. Yang harus kita sembah adalah Allah. Itu bedanya kita dengan, mohon maaf, agama yang lain juga. Kristen kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau Rasulullah tetap bahwa dia adalah utusan, tetapi penyembahan tetap kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Jadi ketika yang mungkin orang yang punya kebaikan, terahnya sampai sekarang dihargai, sama lah dengan keturunan Rasulullah yang sekarang juga tentu masih kita hargai, seperti habaib para ulama, itu kan tetap kita hargai ya, jangan sampai disembah. Kita harus menghargai. Sama dengan alam ini sebetulnya, pohon ini harus kita hargai, tapi jangan sampai disembah. Dulu mungkin nenek moyang kami merasa pohon ini luar biasa, dengan adanya pohon ini mata airnya tetap jernih, sehingga dulu karena belum ada agama mereka sampai menyembah. Tapi sekarang harus tetap kita tahan sehingga kualitas mata airnya bagus. Nah sekarang makanya terakhir ketika dia rusak ya mata airnya jelek. Rasulnya bagus. Mengapa Dieng Culture Festival rutin diadakan setiap tahun? Iya, jadi ada 4 tujuan ya sebetulnya pelestarian budaya, dalam arti saya ingin juga secara internal punya tujuan bahwa orang Dieng itu jangan meninggalkan Diengnya, pelestarian budaya. Yang tadi saya sampaikan, karena ini menjadi daya tarik. Ketika kita berbudaya kearifan lokal, maka kita akan harmonis di sini, akan damai di sini. Tapi ketika kita lupa, kita sok-sokan pengen semua kayak di
daerah yang tidak sama dengan dataran tinggi apa ya, gunung ya harus menjadi gunung, pohon tetap harus ada, tidak bisa pohon ditebangi menjadi katakanlah nanti kita buat gedung-gedung bertingkat kayak Jakarta ya kan, ya, seperti itu. Dan yang lain sebetulnya tujuan sebenarnya, dan sebenarnya tidak hanya seremonial. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Artinya saya berharap dengan adanya event ini, masyarakat yang dulu saya berdayakan di bidang pariwisata, ini mereka mendapat dampaknya, dampak ekonominya, dan sudah terlihat lah sekarang. Yang seterusnya adalah promo potensi. Kita sampaikan dulu dia tidak dikenal, jadi kalah dengan Jogja, dengan ini udah ada apa-apanya dulu dia. Nah, sekarang menjadi satu kegiatan kita, negeri di atas awan dan di atas awan dan lain-lain. Yang terakhir tadi kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat gembel, masyarakat karena semua kebutuhan kita bantu dalam melestarikan budaya. Itu ada 4 tujuan, dan itu karena tujuan menurut saya baik ya harus kita lanjutkan setiap tahun. Jadi saya masih belum menangkap kan acara utamanya pemotongan rambut anak gimbal, ya itu jadinya kayak gimana itu Perbuatan. Benar banyak yang ngumpul anak gimbal, terus betul. dipotong rambutnya. Jadi ada kepercayaan orang sini, anak gimbal itu gimbalnya harus dicukur biar menjadi normal. Kayak Secara kasat ya, kayak saya lah itu gimbal sekarang normal. Hal ini tidak lepas daripada mengubah sesuatu yang jelek menjadi baik itu sunatullah menurut saya. Kalau dilakukan baik, kalau tidak dilakukan ya karena itu hak asasi. Tapi pasti orang siapa sih yang tidak menginginkan sesuatu menjadi lebih baik? Maka sama di situ di dia ini kan ada kepercayaan yang memang sugesti lah ya. Kalau itu harus dicukur dengan mengganti permintaannya. Jadi anak-anak itu dicukur itu biasanya minta, saya mau dicukur kalau saya diberikan di lain-lain. Oh, alam soaf yang memang itu ada yang mengatakan karena memang secara orang Jawa ya, hidup itu tidak sendiri. Kita lahir itu didampingi oleh 2 pendamping, korin. Kalau dalam bahasa Jawa itu kakang kawah adi-adi. Jadi makhluk lain yang juga mendampingi kita, dan kita harus saling menghargai. Dan di situ akan mendampinginya kadang menempel kepada tubuhnya yang akan berbentuk lain, dan pada saatnya dia akan keluar apabila mungkin anaknya sudah boleh dengan permintaan untuk menyenangkan anaknya, karena itu bukan untuk mereka tapi untuk anak itu, hadiah itu. Jadi ya gitu, termasuk sekarang era modern ada yang minta laptop, ada yang minta tablet. Pokoknya untuk menyenangkan anak itu, karena tabletnya kan bukan untuk korin itu yang mereka korin itu jin ya, jin mah tidak memerlukan laptop dan lain-lain, hanya ya positif itu saja, hanya untuk saling menghargai saja. Karena minal jinnati wan nas, sebenarnya penyembahan itu kalau jin awal misalnya lihat betul, sebenarnya kayak Allah menciptakan jin manusia untuk menyembah padaku. Artinya ya kita tetap percaya bahwa jin itu ada, kita hanya menghargai saja. Jangan sampai menyembah. Kalaupun toh itu mengaku jin Islam, itu jinnya sama dengan ketika saya ketemu dengan orang asing. Anda mau mengaku Islam, inilah hak Anda. Kalau Islam ya ayo kita makan. Kalau non Islam ya silakan. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu sama sebenarnya dengan hitangan massal. Nah sebenarnya dulu ada hitangan massal juga, tapi karena ini lebih ke kita. Kalau hitangan massal kan udah umum. Kita gelar hitangan massal dari Jakarta yang mau datang, mau di kampung Jakarta juga ada hitangan massal. Tapi kalau syukuran anak gembel kan cuma di sini. Itu tujuannya untuk membantu itu. Dan biasanya karena orang Jawa ya, untuk kegiatan seremonial kan ada banyak yang dikeluarkan buat tasyakuran, buat ini kan biayanya banyak, sehingga kita bantu. Dan itu mohon maaf, waktu itu kalau di Bali kan ada Naben ya. Naben itu juga yang dari luar negeri itu tertarik, wah itu orang meninggal kok dibakar. Di sini ada? Enggak, kalau di Bali. Oh di Bali, oh iya. Nah tapi di sini kan ada yang sesuatu yang unik, karena harus seperti itu. Ya di Jakarta kalau ngadain sesuatu, kalau ada budaya Jakarta yang asli mungkin banyak orang kan datang. Ini kan kelemahan dari Jakarta, maka pariwisata kan seperti itu. Budaya Betawi
bergeser dengan Geser. ya, coba dengan Betawinya ya, dengan dulu keunikan Betawinya, sotonya Betawi itu tetap dijaga, jangan kalah sama pizza dengan chicken. Mungkin sama dengan kalau di sini cari mie oplok, di sana harus cari soto Betawi. Oh di sana ada ondel-ondel seperti apa itu kan? Tapi kan biasa kayak gitu. Tantangan kita adalah budaya itu kadang dianggap kuno, dianggap tidak berkualitas. Ini yang salah. Orang anak muda cinta budaya dianggap wah kamu kuno. Anak muda ke diskotik dianggap wah ini modern berbeda. Kalau dia punya visi pandang ke depan, orang yang budaya itu luar biasa. Sebagaimana Rasulullah itu menahan budaya Arab yang dijadikan menjadi konsep kalau berbicara pariwisata, ya mohon maaf, dia menjadikan wisata religi yang luar biasa di dunia ini dengan berdatangannya di musim haji jutaan orang, selain musim haji umroh sekarang juga jutaan orang. Itu menjadi nyewon sewu peningkatan ekonomi yang luar biasa di Arab Saudi. Arab Saudi itu tidak hanya dari minyak mungkin kalah dengan negara sampingnya. Visa yang harus dibayar oleh setiap orang yang ke sana, baik umroh maupun haji, itu luar biasa. Belum perputaran uang, orang yang menginap di sana, orang yang membeli oleh-oleh di sana, sampai orang sana itu bisa bahasa Indonesia. Indonesia, Jokowi, iya kan, kayak gitu. 500.000, 1 juta, ya. Karena begitu. Jadi ini Rasulullah luar biasa. Jadi ketika kita mencontoh Rasulullah itu harus seperti itu. Dia itu intelektualismenya melebihi makhluk yang ada di muka bumi ini. Kalau kita pelajari beliau, saya mungkin 0,001-nya mencontoh beliau yang jadi di sini. Jadi 0,0% dengan melihat beliau saja. Sehingga saya 3 hari aja buat event itu Rasulullah 1 bulan haji di Mekah Madinah. Berapa ekonominya berputar di sana? Ya, berapa orang yang akhirnya mendapatkan lapangan kerja, bahkan kurang akhirnya di dunia orang Indonesia menjadi TKI di sana. Ya, sama sekarang banyak orang menciptakan lapangan kerja, orang India sudah kurang, orang-orang dari daerah lain India dulu sudah pada bekerja di sini. Ini bagian dari saya melihat apa yang dilakukan beliau sebetulnya. Maka kita sebagai orang Islam, ayo kita kembangkan, kita pikir apa yang beliau lakukan dan berhasil. Jangan menganggap kuno. Jangan kita mencontoh itu, jangan mencontoh copy paste. Tapi harus diinovasi dengan sesuai dengan keadaan. Wah saya tak buat di sini wisata religi ya, tidak jadi. Orang kesini harus pakai jubah, tidak jadi. Makanya saya di konsep orang kesini nanti pakai batik, kan kayak gitu. Kita ke Mekah ya harus pakai jubah, harus pakai ya kayak gitu. Ini adalah konsep. Mohon maaf, saya yakin ketika kita mencontoh Rasulullah dengan tujuan baik, niat baik, dengan mencari ridha Allah, dengan untuk bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana saya tulis di sana itu. Migunani tumraping lian, itu bahasa Jawa. Migunani itu berguna, tumraping itu untuk lian, itu orang lain. Jadi ketika kita bisa berguna untuk orang lain dan kita mencari ridha Allah, maka disitulah makna hidup sebenarnya. Jadi seperti ini. Makanya ini adik-adik yang masih muda, budaya itu luar biasa, kita pelajari dengan benar. Tapi kalau kita pelajari dengan salah ya jadinya yang tadi. Wah budaya itu musyrik, ya benar kalau hanya melihat kasat matanya itu. Tapi kalau melihat dalamnya, karena budaya itu sesuatu yang lahir dari ciptaan karsa manusia. Jadi seperti itu dalam nanti dikukung sama si budaya. Konteks bahasa, kamus bahasa Indonesia dan peradaban, adab. Maka adab itu pasti yang baik. Apa festival budaya di saya mengerti yang baik. Kalaupun yang jelek mungkin ada ya begitu. Dunia ini tidak lepas daripada kejelekan, tetapi ini tidak baik. Yang namanya ke Mekah juga, yang namanya pencuri tetap ada. Jadi jangan wah saya di Mekah itu aman.
berbicara untuk hospitality-nya maka kalah dengan Jepang. Jepang kita ketinggalan handphone itu pulang. Di Mekah Anda meletakkan tas, nengok sedikit hilang kayak di Jakarta. Jadi kayak gitu. Artinya itu tergantung manusianya. Tapi kalau tujuan Rasulullah pasti tidak seperti itu. Saya yakin Rasulullah tidak berpikir wah nanti biar copet-copet ke sini, itu tidak bakal ke situ. Tapi ya copet ke situ juga itu hak prerogatif manusia dan wah, biar menjadi pembelajaran kita. Di mana ada dunia, berarti di situ ada kebaikan dan kejelekan. Kecuali sudah di akhirat dipisah, yang baik di surga, yang jelek di neraka. Di dunia ini masih dicampur, karena dunia adalah ladang akhirat untuk memilih. Untuk memilih itu kita tidak bisa mewajibkan orang lain untuk ke surga semua, tidak bisa. Saya tidak bisa mewajibkan orang ke surga. Kamu mau milih neraka ya terserah kamu. Itu iya kan? Nah, seperti itu. Tetapi sebagai orang Islam mengajak boleh, tapi melarang tidak bakal mampu. Mengajak harus. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus. Jadi ketika yang diajak tidak mau ya bukan salah kita. Jadi saya sampaikan seperti itu kepada teman-teman. Kita hanya manusia. Kita sebagai manusia yang baik harus mengajak masyarakat, saudara-saudara kita berbuat baik. Tapi ketika toh saudara kita tetap berbuat jelek ya yang penting kita sudah berusaha semampu kita. Itu bagian daripada konsep kehidupan. Saya yakin dengan berada di lingkungan yang baik, saya akan lebih dekat dengan kebaikannya. Maka tidak hanya Islam, tapi nanti pasti iman dan ihsan. Itu yang pasti dipelajari di pendidikan Islam ya. Mungkin itu. Sudah. Kalau menurut kepercayaan orang sini, anak yang rambut gimbal itu emang harus dipotong. Kalau dipotong itu ada benefitnya, atau kalau pas nggak dipotong juga Iya. ada efek sampingnya dari kepercayaan? Betul, karena tadi ya budaya, jadi ya kita menghargai budaya saja, kita niatkan semua untuk kebaikan, benefitnya pasti banyak. Tadi saya sampaikan dipotong itu benefitnya akan menjadi lebih normal. Tidak banyak orang yang bertanya melihat terlalu mungkin lama ya kan, karena kan yang enak kan ketika kita itu seimbang dengan yang lain. Yang seterusnya adalah ada yang tidak menyadari bahwa ternyata kita hidup di dunia ini itu harus sesuai dengan bangsa dan daerahnya. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi orang Dieng harus berpakai sarung jaket itu ya udah, kita tidak usah sokan orang Dieng itu pakai singlet. Hidup di Dieng itu pakai singlet. Orang di Dieng itu pada waktu itu ya, kalau sekarang sih sudah dengan era perubahan zaman, karena sudah mendekati kiamat. Orang Dieng di waktu itu adanya mungkin jagung dan sebelum ini mas ya dimakan itu. Kita tidak usah, kalau tidak ada pizza saya tidak mau makan pizza ya. Kalau zaman itu harus nyari pizza di Italia, belum dapat pizzanya, belum datang sudah kelaparan gitu kan, seperti itu. Jadi lebih menerima kepada jati dirinya dan harus menerima lingkungannya dan harus menghargai lingkungannya. Jadi yang saya sampaikan tadi, biar tahu bahwa orang di Dieng itu orang gunung, orang di Dieng itu berarti ya, yang namanya gunung dalam filosofi Jawa. Kalau lihat wayang gunungan itu, oh di gunung itu ada hewan, ada pohon. Jadi ya kita tidak usah serakah. Dunia ini ya pohon, bahasa lingkungannya flora fauna itu juga berhak hidup di dunia, apalagi di puncak gunung, pohon. Jadi jangan sok-sokan kita babat. Nah di sana babat, terus pejabat babat ya biar. Nah, kamu mau nyontoh boleh enggak? Ya boleh, silakan. Tapi kalau saya disuruh yang baik mana itu tidak baik. Saya simpel kok ketika. Berarti saya tidak boleh nerbang pohon mas. Siapa yang tidak boleh itu terserah Anda, terserah niat Anda. Ketika ada orang yang tidak mampu pada waktu itu menebang, karena kalau saya tidak nebang saya tidak bisa menanak nasi, ya semua saja. Tapi manusia selalu diberkahi akal.
kita menggunakan akal ya insya Allah ada yang lebih baik kok dengan tidak menebang pohon untuk bisa menanam nasi. Dan insya Allah akan saya berusaha untuk meminta kepada Allah untuk kita ciptakan bersama. Nah sekarang kalau orang yang kayak gitu kan, sekarang saya lihat banyak orang yang seperti itu sekarang hanya di pinggir jalan. Alhamdulillah dia berusaha mencarikan jasa malam-malam, Pak mencari penginapan, udah dapat kan. Udah harus nebang pohon dia paling dijual satu hari naik turun dengan itu paling besar 50 sampai 100 ribu, dia dapat 4 kamar sudah mungkin juga sama dan tidak lelah. Dan dia juga menfasilitasi orang lain mendapatkan rezeki. Kalau rezekinya diniatkan dengan ibadah, ibadahnya semakin besar. Dan seperti itu sama dengan saya. Niat saya seperti itu. Saya berusaha untuk mencari buka rezeki ini biar masyarakat itu mudah untuk beribadah. Sehingga kalau niatnya sudah beribadah dan masyarakat untuk beribadah, bahasanya syukur-syukur dengan tabungannya yang punya homestay buat haji, berarti kan saya memfasilitasi orang itu berhaji. Dan ketika kita memfasilitasi kebaikan, maka kita akan mendapatkan nilai kebaikan yang sama. Pernah dengar itu belum? Nah ini nanti tanya sama saya. Pokoknya ketika kita menikmati semua diniati dengan ibadah, maka itu menjadi ibadah. Dan alhamdulillah saya yang menginisiasi event ini, pada waktu itu saya mengajak untuk panitia yang lain, ayo kita niati ibadah dengan tujuan formalnya seperti itu. Ini luar biasa kita dapat narasumber nih. Kebetulan gini, Pak, saya semalam sama Pak Andi, makan apa Andi. Saya kebetulan mereka ini kan temanya ini. Saya bilang siapa ya yang menginisiasi, masih ada orangnya, saya bilang. Karena keterbatasan lah di internet kan terlalu banyak ya noise-nya ya. Mengakui juga silahkan, karena saya sampaikan bahwa event ini masalah jadi sama sih. Nah itu kan sudah bagi saya itu, saya sudah bahasanya sudah melakoni, saya sudah melakukan sebaiknya untuk menjadi tahu. Kalaupun ada yang seperti itu ya bahasa Jawanya Gusti Allah itu mboten saged. Allah itu tidak tidur, Allah itu lebih tahu. Jadi kalau digunakan untuk manfaat yang baik berarti saya mendapatkan kebaikannya. Tapi semoga kalau dia mengakui dengan untuk kejelekan, semoga niat saya tidak ke kejelekan. Itu sih. Ya kalau mau mengakui semua memang ya saya bersyukur. Berarti dia merasa memiliki gitu saja. Positifnya seperti ini. Iya, gitu. Paling nanti kita yang sumber-sumbernya bisa kita, artinya secara prinsip kita inisiatornya kan udah ketemu Mas